Debat Capres Jilid 3 berlangsung panas dan saling serang antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana respon pemilih usai menonton debat Capres? Apakah akan mengubah pilihannya di Pilpres 2024? Berikut elektabilitas paslon berdasarkan sejumlah hasil survei lembaga survei. Survei Litbang Kompas. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden tetap pada pendiriannya untuk memilih calon presiden tertentu. Berdasarkan survei yang berlangsung Minggu 7 Januari 2024 itu, sebanyak 77,5% responden menyatakan tidak mengubah arah dukungannya setelah menyaksikan debat ketiga pemilu presiden 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Sementara itu, jumlah responden yang menyatakan mengubah pilihan politiknya sebesar 10%. Kemudian, sebanyak 12% responden menyatakan tidak tahu apakah bakal tetap pada pilihannya atau berubah haluan. Rangga mengungkapkan, responden yang bisa berubah pikiran setelah menonton debat memang terhitung kecil jika dipandang dalam konteks keseluruhan jumlah pemilih. Tapi, jika didasarkan pada hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres Litbang Kompas yang berlangsung November hingga Desember 2023, terdapat 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters. Adapun survei Litbang Kompas terkait performa Capres dilakukan dengan mewawancarai 210 responden dari seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas. Responden dipilih secara proporsional sesuai jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian kurang lebih 6,76% dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana. Di sisi lain, survei Jakarta Research Center atau JRC mencatat elektabilitas Partai Gerindra tertinggi dengan 20,5%, dukungan disusul PDIP yang berada di posisi kedua dengan 17,8%. Selain itu, kenaikan elektabilitas yang paling mencolok selanjutnya adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang juga berpeluang lolos ke Senayan setelah meraih elektabilitas 4,5%. PSI telah menjadi peserta pemilu 2014 lalu tetapi gagal mengirimkan wakil rakyat ke DPR. Syarat ambang batas sebesar 4% membuat banyak partai tidak berhasil melenggang ke Senayan atau terdepak dari Senayan. Survei JRC dilakukan pada 26 hingga 31 Desember 2023 secara tatap muka kepada 1.200 responden mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Berikut hasil lengkap elektabilitas partai-partai politik. Gerindra 20,5%, PDIP 17,8%, Golkar 10,3%, PKB 7,7%, Demokrat 5,4%, PKS 5,1%, Nasdem 4,8%, PAN 4,6%, PSI 4,5%, P3 3,0%, Perindo 1,8%, Gelora 0,7%, PBB 0,5%, Hanura 0,4%, Umat 0,2%, Garuda 0,1%, PKN 0,1%, Buruh 0,0%, tidak tahu atau tidak jawab 12,6%. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Ya saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1
Kepada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Siapa presidennya?